Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa ingin membagikan semua hal di media sosial, mulai dari aktivitas sehari-hari, perasaan, sampai masalah pribadi? Nah, tanpa kita sadari, itu bisa termasuk dalam perilaku yang disebut oversharing. Perkenalkan, nama saya Marsyana Nilsa Fitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Dan di sini saya akan membahas tentang oversharing di media sosial, dampak, serta cara mengatasinya. Sekarang ini media sosial udah jadi bagian dari hidup kita. Bangun tidur, scroll, makan, upload, jalan sedikit, bikin story. Tapi kalau semuanya dibagikan tanpa batas, justru bisa berbahaya. Karena gak semua hal di hidup kita harus diketahui orang lain. Jadi, apa sih oversharing itu? Oversharing adalah kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial, baik lewat foto, video, story, maupun tulisan. Contohnya seperti curhat masalah pribadi, share lokasi secara langsung, atau upload semua aktivitas tanpa pikir dulu. Sekarang, media sosial memang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bebas mau membagikan apa aja yang kita mau. Tapi, kalau terlalu berlebihan, justru bisa berbahaya untuk privasi kita sendiri. Kadang kita merasa postingan itu biasa aja, padahal bisa dilihat banyak orang dan bahkan disalahgunakan. Karena itu, penting banget untuk kita berhati-hati dan berpikir dulu sebelum posting sesuatu di media sosial. Terus, kenapa sih orang sering oversharing? Yang pertama, karena ingin perhatian atau validasi dari orang lain. Misalnya, seseorang merasa senang ketika postingannya mendapatkan banyak like, komentar, atau respon dari orang lain. Akhirnya, mereka jadi terus membagikan banyak hal tentang dirinya di media sosial. Yang kedua, karena sedang emosi. Contohnya saat sedang sedih, marah, kecewa, atau bahkan terlalu senang. Dalam kondisi seperti itu, seseorang biasanya lebih mudah posting tanpa pikir panjang terlebih dahulu. Yang ketiga, karena merasa kesepian. Media sosial sering dijadikan tempat untuk mencari teman cerita atau mencari dukungan dari orang lain. Karena itulah, ada orang yang akhirnya membagikan terlalu banyak cerita pribadi di internet. Dan yang keempat, karena belum memahami batas privasi. Masih banyak orang yang belum sadar bahwa tidak semua hal harus dibagikan di media sosial. Padahal informasi pribadi bisa saja dilihat dan disalahgunakan oleh orang lain. Jadi, oversharing itu kadang bukan karena disengaja, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dalam menggunakan media sosial. Dampaknya apa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu dampak dari oversharing. Yang pertama, privasi kita bisa terancam. Kalau terlalu banyak membagikan informasi pribadi di media sosial, orang lain jadi lebih mudah mengetahui kehidupan kita, mulai dari aktivitas sehari-hari sampai hal yang seharusnya bersifat pribadi. Yang kedua, data pribadi bisa disalahgunakan. Misalnya seperti nomor telepon, lokasi, atau informasi lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan atau tindakan kejahatan lain. Yang ketiga, kita bisa terkena cyberbullying. Tidak semua orang di media sosial memberikan respon yang baik. Kadang juga ada komentar yang negatif atau hinaan yang bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan stres. Dan yang keempat, yang paling sering terjadi adalah muncul rasa penyesalan setelah posting sesuatu. Kadang saat sedang emosi, kita langsung membagikan sesuatu tanpa berpikir panjang. Lalu setelah beberapa waktu, baru sadar bahwa postingan tersebut seharusnya tidak perlu dibagikan. Karena itu, penting banget untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai sesuatu yang terlihat kecil di internet justru menjadi masalah besar di kehidupan. Terus gimana cara mengatasinya? Yang pertama,
apakah postingan ini aman untuk dibagikan? Dan apakah ini benar-benar perlu diposting? Karena sekali sesuatu masuk ke internet, jejaknya bisa sulit dihapus. Yang kedua, batasi informasi pribadi. Jangan terlalu mudah membagikan hal-hal pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, lokasi secara langsung, atau masalah pribadi yang sebenarnya tidak perlu diketahui banyak orang. Yang ketiga, gunakan akun privat kalau memang diperlukan. Dengan akun privat, kita bisa lebih mengontrol siapa aja yang bisa melihat postingan kita. Jadi, tidak semua orang bisa bebas mengakses informasi pribadi kita. Dan yang terakhir, jangan posting saat sedang emosi, marah, sedih, atau kecewa. Biasanya seseorang jadi lebih impulsif dan mudah membagikan sesuatu tanpa berpikir panjang. Karena itu, lebih baik tenangkan diri dulu sebelum membuat postingan. Intinya, media sosial memang tempat untuk berbagi. Tetapi bukan berarti semua hal harus dibagikan. Kita tetap perlu bijak dan menjaga privasi diri sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, oversharing adalah kebiasaan yang terlihat sepele, tapi bisa berdampak besar. Yuk, mulai sekarang kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena yang kita bagikan hari ini bisa berdampak besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Saya Marsyana Nalisa Fitri. Sampai jumpa di video berikutnya.